Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Ya, sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Soalnya mengingat keadaan musim kali ini masih banyak yang sakit. Semoga kalian diberikan kesehatan semuanya seperti itu ya. Amin. Kemudian sekarang untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mas Eko, ketua kelasnya, Bu. Monggo. Ya, siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Monggo, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Eko sudah menyiapkan untuk berdoa. Nah, kemudian untuk ini kita absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Oke. Iya Bu, iya. Ibu absen satu persatu nggih. Ya Bu. Irsyad ada? Ada, Bu. Oke, kemudian Mila Marlina? Ada Bu, saya hadir Bu. Semangat kalau BK Bu. Semangat ya, tetap semangat ya. Oke, kemudian Uyun? Mbak Uyun ada? Ada Bu. Oke, semangat Mbak Uyun ya, semangat. Semangat Bu, semangat. Oke, selanjutnya Furina dan Sari ada? Mbak Furi? Oh, mungkin Furi ada. Hadir. Oh iya. Masih sebentar Bu. Itu baru oke. datang. Hadir ya Mbak Furi ya. Oke, selanjutnya Sri Handayani, Mbak Handa. Hadir, Bu. Hadir ya. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Eko Ujianto ada? Hadir, Bu. Ada. Oke. Selanjutnya Ita Vitasari. Hadir Ibu. Oke, siap. Kemudian selanjutnya Arnika Ayuning Tias. Tadi hadir, Bu, baru ke belakang. Hadir tapi ke belakang Bu, masih Lagi izin. ke belakang dulu ya. Oke. Kemudian Ahmad Mustafa. Hadir, Bu. Oke, Selalu hadir semangat ya. kalau BK, Bu. Oke, siap. Berarti ini semuanya hadir semua ya, cuma Mbak Arnika lagi ke belakang seperti itu, nggih? Hadir semua. Ibu. Ya, Bu. Oke, untuk kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan materi terkait dengan potensi diri. Seperti itu. Kemudian, ini Ibu tampilkan terlebih dahulu, nggih. Bagaimana? Apakah terlihat? Sudah, Anak-anak? Bu. Sudah. Oke. Jadi materi kali ini itu berkaitan dengan potensi diri. Kemudian adapun tujuannya itu diharapkan nanti kalian peserta didik ini dapat mengenal potensi diri dan berusaha mengembangkan alternatif perencanaan karir untuk meraih sukses di masa depan. Adapun tujuan lainnya diharapkan juga kalian dapat menilai potensi yang ada dalam diri kalian, kemudian mengintegrasikan potensi tersebut, dan selanjutnya membangun potensi yang dimiliki untuk mengembangkan alternatif perencanaan karir seperti itu. Selanjutnya, kayaknya Ibu lihat ini pada loyo semua ya, apa karena ini jam terakhir seperti itu? Ya, Bu.
Oke. Lemas, Bu. Lemas. Iya, Bu, Letih, capek, lesu, Bu. seperti itu. Oke, tapi tetap ya harus semangat ya. Oke. Ibu kasih ini dulu ice breaking biar kalian tidak loyo dan lebih bersemangat lagi. Ini ice breakingnya. Jadi ice breakingnya itu kita bermain tongue twister. Jadi untuk kalian nanti mengucapkan kalimat di bawah ini, tapi dengan yang cepat gitu ya. Paham? Paham, Bu, Bu. paham. Oke. Pertama, Ibu tunjuk ya. Coba Irsad, yang pertama. Bisa nggak? Bisa, Bu. Silahkan. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, Bu, itu Bu bisa. Alhamdulillah, Oke. Bu. Iya. Alhamdulillah bisa ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau mencoba? Yang nomor 2 ini. Saya, Bu. Iya, silahkan. Siapa ini? Mila? Iya. Oh, nggih. Silahkan, Mbak Mila. Dibacanya cepet apa pelan, Bu? Yang cepat. Dibaca Yang yang cepet cepat. ya, Bu? 2 kali, iya. 2 Dua atau kali. 3. Boleh. Meminang, Mbak. menimang, meminang, menimang, meminang, menimang, meminang, menimang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada yang mau mencoba lagi. Ini yang untuk nomor 3-nya. Silahkan. Atau Ibu tunjuk aja nih. Halo? Tunjuk, Bu, tunjuk, Bu. Oke, tunjuk ya. Eko, coba yang nomor 3. Oh ya siap Bu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakek tua, kakek kakekmu, kakek tua, kakak kakakmu kenal kakek tua, kakak kakekmu. Oke. Salah itu, Bu. Salah, Bu. Tadi Ulangi, ada ulangi, salah. Bu. Ulangi, Bu. Ulangi. Ayo diulangi lagi Eko. Ini giliran saya panjang sekali, Bu. Saya yang pendek Bu, yang pendek. Kakek tua, burung kakak tua saya tahunya. Kalau saya ulangi lagi, Bu. Iya, diulangi lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke, Eko Ya, Bu. coba ulangi lagi, silahkan. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Oke, Ya. bener ya teman-teman ya. Oke, Bener. tepuk tangan Benar, dulu. Bu. Kurang cepet. Tidak apa-apa. Ayo selanjutnya, Ibu tunjuk ya. Puri, silahkan. Untuk yang nomor Berapa ya Bu Ayu? Yang nomor 4. Nomor 4. 1 Iya. ribu, 2 biru, 3.000, 4 biru. Yang agak cepat bisa. Oh ya, 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 5. Siapa ya? Ina mungkin? Mbak Ina? Nggih, Bu. Bu Ayu. Nomor Iya. berapa nih, Bu? Yang nomor 5. Dudung ambillah dadang di ding dong dung. Susah, Ibu. Yang lebih cepat mungkin bisa tidak? Ulangi, Bu. Bentar, Diulangi. Ibu. Nggih, saya ulangi nggih, Bu. Oke, yang cepat Dudung ya. ambillah Mbak Ina. dadang ding 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 dong dung. Dudung ambillah dadang ding 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 dong dung. Salah. Ini Salah Bu, ya, masih teman-teman. salah. Masih salah ya. Ada masih Silakan, salah nih, Mbak Bu. Yumena. Aduh, susah banget ini lidahnya jangan hampir kecepit, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, siapa yang mau selanjutnya? Nomor 6. Arnika mungkin? Oh iya, siapa? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Ahmad, Bu. Ahmad ya, iya Ya, silakan. Bismillah. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Bisa, Bu. Oke. bisa langsung Bisa bagian ya. sate. Lancar sekali ya bagian sate ini ya.
Oke, selanjutnya ada 2 lagi nih. Siapa lagi ya? Uyun, Bu. Uyun, silahkan. Yang ular ya, berarti ya, Uyun? Iya. Ular melingkar-lingkar di pinggir pagar, ular melingkar-lingkar di pinggir pagar, ular melingkar-lingkar di pinggir pagar. Oke, lancar sekali ya untuk Uyun ini ya. Hebat sekali. Kemudian yang terakhir satu lagi. Siapa kira-kira? Arnika mungkin? Apa masih ke belakang? Saya enggak apa-apa, Bu, saya. Oh iya, silakan. Itang, nggih? Iya. Ya, silakan. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Lebih cepat lagi, bisa nggak, Ita? Salah, Bu. Engkau Bentar. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Oke. Coba lagi. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Gimana? Bagaimana, Ita? Tadi mau bilang apa? Enggak, itu Terima kasih, artinya Bu. apa, Bu, yang engkau ulung guling ulang gitu? Ini cuman kata-kata saja, Ita. Jadi biar untuk melatih cara ngomongnya gitu loh, biar Melatih lidahnya biar nggak berbelit-belit ya, Bu. Nggih, namanya kan permainan tongue twister seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Gimana, udah lebih fresh lagi, udah lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, nggih? Sudah, Bu. Semangat. Alhamdulillah, biar tetap semangat nih ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kegiatan apa yang disukai dan sering dilakukan di setiap kesehariannya kalian? Silahkan. Ada, Bu. Ada yang mau menjawab? Rebahan Silahkan. sambil main TikTok. Rebahan sambil main TikTok ya. Selanjutnya Saya, Bu. Iya, silahkan. Saya suka olahraga, Bu. Futsal, Olahraga. basket. Ya, Olahraga apa ini? Saya suka basket, saya suka futsal, saya suka badminton, Bu. Wih, semua olahraga hampir disukai ya berarti ya? Ahmad Ya, ini Bu. ya? Ya, Bu. Oke. Hidupnya sehat berarti ya? Amin, Bu. Amin. Satu lagi coba. Satu lagi coba, ada yang mau menjawab nggak untuk pertanyaan ini? Saya, Bu. Silahkan. Ya. Ita, nggih? Nggih. Ya, silahkan. Saya rebahan sambil nonton drama Korea, Bu. Widih, rebahan sambil nonton drama Korea. Itu ada itunya nggak? Jajannya nggak di samping biasanya? Harus dong, Bu, harus. Oh, Itu wajib. harus ya. Itu kewajiban ya. Yeah. Oke, terima kasih untuk yang Ibu suka menjawab nonton tadi drama ya. Korea enggak? Ahmad. Iya, saya Iya. suka sekali untuk drama Korea juga. Pantesan Ibu mirip orang Korea. Kata siapa? Kata saya. Enggak lah. Beda wong Jawa nemen kayaknya neo. Jawa asli tulen. Sering nonton Seperti drama Korea jadi ketularan. Ketularan Koreaan. apanya nih? Oh iya. Mungkin fashionnya mungkin seperti itu. Kalau mukanya kayaknya tetap sih Jawa tulen. Bu Ita, Ita juga itu suka ya untuk drama juga. Suka, Bu, suka banget. Oke. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Oh ya, terima kasih untuk yang menjawab pertanyaan ini ya. Tadi ada Irsyad, ada Ahmad, dan ada Ita. Oke, selanjutnya. Sini ya, untuk setiap manusia itu kan diciptakan unik dengan segala potensi dan talenta yang dimiliki. Tentunya, tiap manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Adapun
individu yang kembar identik pun pasti memiliki talenta yang berbeda pula, seperti itu. Namun, tidak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Nah, tugas kita sebagai manusia harus dapat mengenali potensi yang diberikan Tuhan tentunya kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Selanjutnya, potensi ini memiliki arti tentang kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Jadi seperti itu. Sedangkan potensi diri sendiri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki setiap orang dan masih sepenuhnya terlihat atau dipergunakan. Selanjutnya, ada berbagai macam potensi diri. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Nah, ini sama seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Ahmad gitu ya. Tadi potensinya itu lebih ke arah olahraga tentang fisik seperti itu. Kemudian ada potensi mental intelektual. Ini lebih pada kecerdasan otak manusia, terutama otak bagian kiri seperti itu. Kemudian potensi sosial emosional. Ini juga sama kaitannya dengan potensi mental intelektual, yaitu lebih fokusnya pada otak manusia yang sebelah kanan, yaitu bertanggung jawab untuk mengendalikan amarah, misalnya motivasi, dan kesadaran diri. Selanjutnya, ada potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Seperti itu. Untuk potensi mental ini lebih pada hal yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya norma, namun juga untuk menemukan norma seperti itu, seperti norma dalam bermasyarakat, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ada potensi daya juang. Di sini, potensi daya juang itu juga berasal dari dalam diri kita, dalam diri manusia, dan berhubungan dengan keuletan, kegigihan, dan daya juang yang tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih, menurut kalian faktor apa saja yang membuat potensi diri itu bisa tergali? Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, bisa ungkapkan namanya. Ibu soalnya Saya, Bu, Mbak Mila, Bu. Oke, Mbak Mila, silakan. Menurut Mbak Mila nih, faktor apa nih yang membuat potensi diri itu bisa tergali? Kalau menurut saya, faktor yang bisa menggali potensi diri, pertama saya ikut ekskul, Bu, mengembangkan diri. Ya. Ekskul, saya minatnya di mana, kayak gitu. Terus, untuk menggali potensi diri juga bisa nanya ke orang lain, Bu. Kira-kira saya pinternya di apa, nanti bisa saya kembangkan gitu. Terus ikut les juga, Bu. Itu bisa mengembangkan diri. Oke, ikut les juga ya. Mbak Mila ini pernah mengikuti les? Atau saat ini sedang mengikuti les? Les apa kalau Ibu boleh tahu? Ikut itu, Bu. Ikut bimbel, terus ikut les itu juga, Bu. Tentang make up, Bu. Saya suka make up juga. Suka make up juga, les make up gitu ya? Iya. Jadi cita-citanya itu kira-kira ke depan itu apa, Mbak Mila? Setelah mengikuti itu, apakah mau jadi make up artis seperti itu? Kalau cita-citanya saya jadi guru, Bu. Kalau itu biar saya punya keterampilan gitu loh, Bu. Kayak mengembangkan minatnya aja, Bu. Minat, saya oh ya, baik. Berarti kalau misalnya kedepannya nih jadi guru, nanti bisa sampingannya jadi makeup artis seperti itu ya Bu Mila ya? Iya, Bu. Mbak Mila? Iya. Oke.
Selanjutnya ada lagi. Ya, Saya, Bu. silakan. Ya, dengan siapa? Arnika, Bu. Maaf tadi saya di kamar mandi, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Silahkan Arnika mau mengungkapin pendapatnya Iya, tentang tadi ini sama faktor seperti yang Mila, saya juga ikut ekskul, Bu. Tapi saya juga malah ikutnya 2 ekskul, Bu. wih, 2 ekskul nggih. Ya. Ya, ekskul apa saja kalau Ibu boleh tahu? Paskibra sama itu, Bu. Ini apa yang pramuka, Bu. Oh, Dua-duanya. ikut Jadi dua-duanya pramuka saya dan itu ya. oke. Selain itu tadi, selain dengan mengikuti ekstrakurikuler, menurut Saya juga ikut Arnika les, ada Bu, lagi? tapi lesnya les renang, Bu. Karena saya Oh, juga les renang. ya minat di olahraga, Bu. Oh, berminat di olahraga juga ya. Udah berapa lama kalau Ibu boleh tahu les renangnya? Dari kecil, Bu, dan suka ikut ini perlombaan juga, Bu. Oh, malah udah Jadi, menurut saya juga lama ya. ada sedikit potensi saya di situ. Jadi saya tetap ikut les renang karena kalau olahraga di sekolah kan tidak ada renang gitu, Bu. Ada cuma kan sedikit gitu, Bu. Jarang seperti ya, Ya, sedangkan jadi saya ikut untuk les itu di luar. Oke. Udah pernah juara berapa, Mbak Baru juara Arnika? 2, Bu. Oh, oke. Bagus ya, udah dapat juara Ya, juga. Bu. Semoga kedepannya bisa mendapatkan medali yang Ya. lebih banyak lagi, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Jadi, faktor untuk tergalinya potensi diri itu ada berbagai macam. Seperti yang tadi disebutkan, itu bisa mengikuti ekstrakurikuler seperti itu ya, dan les juga. Nah, di sini ada juga dari pertama yaitu pergaulan. Pergaulannya kalian, misalnya ketika kalian bergaul dengan anak pintar, otomatis kalian juga menjadi ikut termotivasi untuk bisa mendapatkan mendapatkan ranking yang juga tinggi juga seperti temannya seperti itu, sehingga kalian juga ikut belajar bersama, belajar berkelompok dengan temannya seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu hobi dan minat. Nah, seperti yang tadi disebutkan sama Arnika ini, dia juga berminat sama renang seperti itu. Kemudian tadi juga kalau tidak salah Mbak Mila juga tadi menyebutkan hobi dan minatnya tadi untuk make up gitu ya. Itu juga salah satunya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada percaya diri. Jadi percaya diri ini bisa menghilangkan bisa untuk menggali potensi diri yang dimiliki. Seperti itu. Percaya diri itu nomor 1, malu itu belakangan. Seperti itu ya. Kita bisa mencoba berbagai macam hal yang dapat kita lakukan untuk menggali potensi ini. Tetapi yang pertama harus percaya diri dulu. Percaya diri, saya mau mencobanya lah bagaimana walaupun tidak benar-benar full, tapi juga dengan adanya percaya diri akhirnya meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki seperti itu. Kan kita bisa belajar dari situ kan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa kaitannya potensi dengan karir? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, menurut saya ada, Bu, kaitannya. Misalnya saja saya tadi kan suka renang, Bu. Siapa tahu nanti saya juga bisa jadi atlet renang, Bu. Di samping perkuliahan begitu, Bu. Nah, oke, bagus. Jawabannya bagus ya, Mbak Arnika ini ya. Oke, untuk kaitannya dengan potensi tentu saja ada seperti itu ya, berarti ya Mbak Arnika. Selanjutnya,
Ada lagi tidak yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Saya Bu, Handa Bu ini. Iya, silakan Mbak Handa. Ya, menurut saya kaitannya potensi dengan karir itu adalah jadi jika kita punya potensi, maka potensi itu bisa mengarahkan kita ke karir yang lebih tepat seperti itu, Bu. Oke, tepat sekali Mbak Handa. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau berpendapat? Mungkin yang belum pernah berpendapat ini, silakan. Mbak Furi misalnya atau Mbak Ina atau Mas Eko? Atau udah tidak ada lagi nih yang mau berpendapat nih? Yes. Aku tak ngomong dulu ya. Bu, Ya, silakan. potensi dengan karir itu, kalau potensi itu menunjang karir, Bu. Kalau potensinya seperti sudah itu. ditemukan itu untuk menuju karir itu jalannya lebih mulus begitu, Bu. Oke, ini Mas Irsad ya? Iya, Oke, Bu. terima Iya, kasih saya pendapatnya. Tadi kayaknya ada yang mengangkat tangan lagi. Siapa, Nggih? Potensi dengan karir. Saya Bu Ayu. Oke, Mbak Furin nih ya? Ya. Silakan. Ya, kaitannya potensi diri dengan karir. Ketika kita mengetahui potensi diri kita, passion kita apa, nanti bisa mendukung karir kita, kemulusan karir kita seperti itu akan seperti apa, begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Ayu. Barangkali ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan, Saya, Bu. Mas Eko, nggih. Ya, betul. Nggih, silakan. Potensi menurut saya itu yang dimiliki oleh seseorang, dan potensi itu tidak ada kemungkinan tidak dimiliki oleh semua orang. Umpama potensi, dia mempunyai potensi seni, berarti dia punya jiwa seni, potensi yang seni, tinggal pemupukannya atau pelatihannya. Dan di potensi itu tadi saya katakan tidak semua orang punya. Tapi kalau dengan karir, orang yang punya karir itu kan jenjang yang lebih bagus. Misalkan bekerja berarti karirnya kan karir pangkat, karir di struktural peningkatannya. Tapi kalau di sekolah kan dengan karir naiknya kelas, kemudian peringkat, itu karir termasuk sukses di karirnya. Sehingga disimpulkan bahwa potensi mendukung karir seseorang, tapi tidak semua orang mempunyai potensi yang sama. Begitu, Bu. Oke, terima kasih ya semua jawabannya ya. Ibu rasa semua jawabannya ini sangat bagus sekali. Memang untuk potensi itu memang sangat erat kaitannya dengan karir seperti itu ya. Dengan adanya potensi yang dimiliki, ketika kita sudah mempunyai potensi dan memahami potensi kita apa, maka untuk karir ke depannya itu pun juga bisa berjalan lebih mulus seperti itu ya. Dan kemudian bisa sesuai dengan passion kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti ini. Untuk menggali potensi sendiri merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk berhasil dalam karir. Jadi sangat perlu untuk kita menggali potensi yang dimiliki kita sendiri untuk dapat berhasil dalam karir. Seperti yang teman-teman tadi jelaskan seperti itu, nggih. Terus kemudian dengan mengetahui potensi diri yang dimiliki, kita akan lebih mudah untuk menentukan pekerjaan yang sesuai, sehingga mampu bekerja secara optimal sesuai dengan passion. Seperti tadi yang disebutkan sama Mbak Furi ini ya, kalau kita mempunyai potensi, maka untuk pekerjaan pun atau karir pun bisa sesuai dengan bekerja secara optimal dan juga sesuai dengan passionnya. Orang yang sudah mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, mereka tidak akan untuk bekerja juga enjoy saja. Jadi seperti nggak ada beban seperti itu. Beda ketika seseorang itu bekerja
tidak sesuai dengan passion-nya. Orang kalau sesuai dengan passion-nya pasti seperti itu, bekerja secara optimal dan kemudian juga bekerja juga sangat berintegritas juga seperti itu. Nah, sekarang ada nih beberapa tips untuk mengenali potensi diri agar kaitannya dengan karir seperti itu, agar berhasil dalam karir. Yang pertama, kenali impian dan hal yang disukai, seperti ini. Impian dan hal yang disukai. Seperti tadi yang dijelaskan sama Mbak Arnika seperti itu ya, dia suka olahraga renang seperti itu. Itu kan hal yang disukai dan dia berpendapat tadi sempat berbicara bahwa potensinya itu di bagian itu, renang. Bahkan dari kecil udah dipupuk sedemikian rupa, dari kecil sampai sekarang SMK kelas 1 seperti itu. Kemudian yang kedua ada kenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Jadi tiap individu itu kan mempunyai tentunya kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Adakah kalian yang di sini sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya? Ada tidak? Yang udah kenal sama kelebihan yang ada dalam dirinya atau kekurangan yang ada dirinya seperti itu. Ayo Bu. Gimana Mas Eko udah tahu kan untuk kelebihan dan kekurangannya seperti itu? Ya, kalau saya begini. Gimana? Silahkan. Kelebihan saya kalau belajar itu lupa waktu kalau ternyata sudah malam. Saking semangatnya belajar seperti iya. Itu ya. Kalau akan sampai lupa waktu. Kekurangannya kadang-kadang lupa kalau hari Minggu hari libur kepengen sekolah. Terima kasih. Keren sekali ya. Berarti ini sangat semangat sekali untuk sekolah. Bahkan hari Minggu saja pengennya juga ke sekolah seperti itu ya Mas Eko ya. Iya, supaya ketemu temannya, nanti bisa ketemu ibu guru. Itu seperti semangat itu. Kadang-kadang, kok besok libur sih ya, jadi agak sedih. Atau jangan-jangan ketemu pacarnya juga ini. Ya. Oh enggak, oke, barangkali seperti itu ya. Kemudian, terima kasih ya Mas Eko. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, kenali motivasi hidupnya. Kita harus dapat mengenali nih motivasi hidup kita itu seperti apa. Kalau orang yang udah memiliki motivasi tinggi, otomatis untuk melakukan segala hal juga akan dilakukan secara optimal seperti itu. Kemudian yang nomor 4, tidak takut untuk berbeda. Jadi tidak apa-apa untuk berbeda seperti itu. Berbeda tidak apa-apa, nggak sama seperti temannya nggak apa-apa. Itu malahan membuat diri kita itu menjadi ciri tersendiri buat diri kita. Yang lain sukanya ini, saya mah suka ini misalnya. Itu tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, memiliki lingkungan pergaulan dan lingkungan wawasan. Jadi kita dapat memilih nih untuk lingkungan pergaulannya tuh. Cari lingkungan pergaulan yang baik. Kemudian wawasan juga seperti itu. Kemudian tidak takut dengan kegagalan. Nggak apa-apa untuk gagal. Kita bisa memulai kembali. Oke, trial dan error itu tidak apa-apa. Itu malah menjadikan kita lebih kuat untuk menghadapi segala hal seperti itu. Kemudian, miliki daftar pencapaian. Di sini juga harus kita dapat nih buat daftar pencapaian kita. Seperti tadi misalnya Ibu mencontohkan Arnika gitu ya. Dia udah memiliki pencapaian lomba renang dapat juara 2. Berarti kemudian pencapaian berikutnya harus nih ditingkatin lagi daftarnya, dibuat daftarnya. Biar keesokan harinya atau di kemudian hari bisa lebih dapat untuk meningkatkan prestasinya seperti itu. Kalau misalnya awalnya itu kita ikut kegiatan di desa misalnya, nanti bisa ditingkatkan lagi daftar pencapaiannya biar
eh, tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi, seperti itu. Jadi, hal tersebut dapat memotivasi kita untuk pencapaian yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian, Ibu ada tugas nih. Tugasnya itu, kalian membuat project mind mapping, seperti itu. Kalian udah pernah buat tidak mind mapping, anak-anak? Belum. Oke, nanti ini Ibu jelasin dulu, terus Ibu juga kasih contoh untuk mind mapping-nya ya. Oke, yang pertama untuk pembuatan mind mapping ini dilakukan secara individu. Jadi tiap-tiap kalian itu bisa membuatnya. Untuk membuatnya ini bisa lewat Canva atau juga lewat apapun bisa dilakukan. Ataupun kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan teknologi kayak Canva, misalnya kalian bisa menggunakan kertas HVS dan dibuat seperti itu. Nah, ini dibuat juga sesuai dengan diri kalian sendiri, nggak boleh mencontek seperti itu ya, karena ini harus disesuaikan dan dibuat sekreatif mungkin. Dan kemudian isinya untuk mind mapping-nya itu, kalian harus satu menampilkan kelebihan kalian. Seperti tadi, Mas Eko tadi udah menyampaikan nih kelebihannya apa, kemudian kekurangannya juga apa, tadi udah menjelaskan seperti itu. Lalu yang ketiga, ada bakat. Bakat yang kalian miliki itu apa? Nanti bisa dijelaskan di situ. Contoh-contohnya bakatnya dimiliki apa. Selanjutnya ada minat. Minat kalian itu apa aja nanti juga dimasukkan ke dalam mind mapping. Dan yang terakhir, ada pekerjaan atau karir yang kalian inginkan. Seperti itu. Untuk menambahkan ini, kelima ini, kalian bisa menambahkannya lebih dari satu tidak apa-apa. Misalnya kalian kelebihannya ada 3, ada 4, seperti itu tidak apa-apa, dimasukkan saja untuk mind mapping-nya. Begitu pula dengan yang lainnya juga. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Untuk contoh mind mapping nih, contohnya ini yang Ibu buat seperti ini. This is me, Ayu misalnya gitu ya. Kelebihannya misalnya pintar, kemudian kekurangannya gampang galau dan mudah emosi. Hobinya ini tadi menonton drama Korea dan membaca. Kemudian ada minatnya di bidang fashion nih. Minatnya di bidang fashion seperti itu. Tapi kalau misalnya mau menambahkan juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Untuk karir yang diinginkannya itu desainer karena sesuai dengan minat yang diinginkan. Seperti itu. Gimana? Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Untuk selanjutnya, kalian bisa membuat mind mapping terlebih dahulu ya. Kira-kira berapa menit nih waktunya untuk selesai? 2 menit, Bu. Wih, 2 menit selesai. 5 menit, Ibu. Jangan, Bu, jangan terlalu cepat 2. Terlalu cepat. 5 menit. 5 menit, Bu. Oke, kita sepakati ya untuk ini 5 menit untuk pembuatan mind mapping Ya, seperti Bu. itu ya. Ya, Bu. Oke, silahkan kalian bisa membuatnya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan nanti tanyakan saja sama Ibu seperti itu ya. Oke, anak-anak. Ibu. Oke, 5 menit, silahkan. Bu. Jangan cepat-cepat. Oke, boleh. Silahkan dibuat. Terus nanti kalau misalnya ada yang selesai terlebih dahulu, bisa kalian presentasikan seperti itu. Siap. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat dan kalian bisa mempresentasikan, nanti Ibu kasih ini nih, stiker ini nih, you are best, seperti itu. Oke, Ibu kasih waktu ya, silakan untuk mengerjakan anak-anak.
Bu, saya sudah, Bu. Wih, Mas Ahmad sudah selesai? Iya, Bu. Oke. Sebentar, Ibu close dulu ya. Silahkan mau sharing, Gi? Ya. Ini adalah hasil yang saya buat. Tapi silahkan. kalau jelek, jangan ditertawakan ya. Tentunya tidak dong. Tidak dong, malah Ibu kasih applause nih. Kasih applause buat Mas Ahmad yang mau menampilkan atau mempresentasikan hasilnya. Apakah sudah tampil? Bu? Belum. Filenya belum kelihatan, itu baru filenya. Oh, baru filenya ya. Sudah muncul, Iya. tapi di sini tunggu, saya coba lagi. Sudah muncul ya, Bu? Belum ini. Masih filenya itu. Coba saya ulangi lagi, Bu. Oke, silakan. Mohon maaf ya, Bu. Memang kadang-kadang ada kesalahan. Nggak apa-apa. Iya, ini mungkin kendalanya dari kita kayak gini. Google Meet mesti seperti ini, kendalanya di sinyal, seperti itu. Apakah sudah muncul, Bu? Belum ini. Di Ibu belum ada, belum kelihatan. Masih ini. Oke. Percakapan. Ada, Bu. Masih percakapan. Iya, Kalau masih ini, apa mukanya? kalau ini Belum juga ini, Mas Ahmad. aduh. Grogi apa ya? Iya, mungkin ya. Grogi apa ya, Mas Eko ya? Iya. Mas Ahmad ngefans sama Bu Ayu katanya jadi grogi. Seperti itu. Iya, sering cerita loh Bu, katanya suka pelajaran BK kalau Bu Ayu yang ngajar. Oh iya kah, seperti itu? Iya tentunya dong. Kalau misalnya sama matematika mesti kebanyakan pusing seperti itu kan. Itu yang ngajak minggu ke sekolah ya itu Pak Ahmad itu. Mas Ahmad kalau minggu ke sekolah ya libur kok ke sekolah loh. Itu Bu. Ngajakin bolos hari Minggu ya. Ngajakin bolos. Bolos hari Minggu. Ibu saya dulu ya Bu, saya pengen presentasi. Oke silahkan Mbak Ina. Bentar nggak Ibu? Nggih, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan diketawain ya kalau jelek ya. Yo enggak tuh ya. Malah kasih applause ini loh, nanti tak kasih stiker nanti loh. Sudah kelihatan belum Ibu? Nah, sudah ya. Kelihatan, bagus Mbak Bu, Ina. bagus. Nah, Kok ini dua, Bu? Mas Ahmad. Ini Mas Ahmad. Gantian dulu. Ya udah satu-satu dulu. Oh dua. Bijal. Ini Mas Ahmad nih, punyanya Mas Ahmad. Halo? Mas Ahmadnya kemana? Halo, sudah muncul belum, Bu? Sudah muncul. Aduh. Ini malah punyanya Mas Ahmad. Udah muncul. Ya. Maaf, Bu. Silahkan. Ya, tidak apa-apa. tadi sempat saya ulangi kembali. Mohon maaf Bu dan teman-teman. Tadi ada Iya, tidak kesalahan apa-apa. teknis. Ini saya Mbak Ina, sedikit bikin. iya sebentar. Oh, Nggih, nanti saya Mbak lukis Ina Mas nanti Ahmad setelah ya, Mas Bu. Ahmad nggih. Nggih. Nggih, Bu. Monggo. Nggih, Ya. monggo Mas Ahmad. Oke, makasih Silakan. kesempatannya. Ini saya bikin sedikit jadi sesuai dengan kelebihan dan kekurangan saya ya. Mungkin Iya, minat saya silakan. itu kelebihan saya pertama saya pengen tuh memang minat saya ke sepak bola dan olahraga, basket, futsal dan Iya. sebagainya gitu. Terus kelebihannya bisa diajak curhat. Saya sering jadi tempat sampah teman saya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, Apa mungkin terus- Mas Eko sering curhat sama Mas Ahmad seperti itu? Kadang-kadang begitu. Iya, itu kan soulmate Bu, minggu aja berangkat. Oh, soulmate-nya ya. Iya, tapi ya
selain itu kata ibu dan bapak saya ya saya tuh ganteng katanya. Tapi itu kata bapak dan ibu saya. Nanti saya tanya pacar saya juga. Kalau menurut pacar saya ganteng berarti sesuai. Gitu. Takutnya nggak sinkron. Iya. Ya punya pacar berarti kan ganteng seperti itu kan. Ya semua cowok itu ganteng seperti itu. Mantap gitu. Ya nanti saya tanya dulu ya. Oke lah karena ada kelebihan berarti saya juga memiliki kekurangan Bu Ayu. Kekurangan saya tuh ya sedikit lelet terus emosian. Tapi itu masih beberapa ya. Tapi saya tidak menuliskan semuanya karena kalau saya tuliskan semua nanti kekurangan saya menutupi kelebihan saya takutnya soalnya seperti itu. Oh seperti itu. Yeah. Jadi cuma mencantumkan 2 saja itu ya Mas ya. Iya gitu. Terus pekerjaan impian saya jadi seperti Cristiano Ronaldo. Pengen jadi sepak bola. Kalau bisa sih jadi guru olahraga juga nggak apa-apa. Itu plan B-nya nanti kalau gagal jadi pemain bola. Seperti itu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan olahraga seperti itu ya Mas. Iya, seperti itu. Terus bakat sepak bola. Dah seperti itu Ibu yang saya buat mind mapping yang saya coba buat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya Mas Ahmad ya. Izin stop screen ya Bu. Nggih, silakan. Selanjutnya tadi Mbak Ina. Nggih Bu, saya akan presentasikannya nggih. Nggih, silakan. Jangan diketawakan ya teman-teman, ini hasil kerjaannya. Tidak. Nah, sudah kelihatan? Sudah, ini sudah kelihatan. Silahkan bisa presentasikan. Nah, ini hasil pekerjaan saya teman-teman. Ini hobi saya kebetulan nyanyi, tapi nyanyinya masih di kamar mandi sebenarnya, belum berani yang di panggung-panggung itu belum berani. Belum berani. Oke. Minatnya ada di bidang musik gitu, makanya saya suka nyanyi. Sama fashion saya suka itu gambar-gambar baju buat desainer gitu Ibu. Oke. Nah, nanti makanya itu karena saya suka gambar, saya karirnya itu pengen jadi desainer. Nah, saat ini walaupun masih suka nyanyinya di kamar mandi, saya juga pengen jadi penyanyi Ibu sebenarnya. Cuman saat ini masih belum berani tampil di panggung-panggung, masih di kamar mandi aja Ibu. Nah, untuk kelebihannya, kalau kata pacar saya sih saya cantik Bu, gitu, pandai juga, terus suka bersosialisasi juga. Karena saya suka bersosialisasi, makanya saya sering dibilang cerewet Bu sama teman-teman. Kalau seperti itu. Selalu cerewet seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya, itu jadi aja itu yang dapat saya presentasikan. Iya, terima kasih banyak. Semoga nanti karirnya bisa ya sesuai sama yang dipilih ini ya. Iya, amin Ibu. Mohon doanya. Nggih, pasti Ibu doain. Oke, untuk Mbak Ita nanti mungkin bisa dikirim lewat Ibu aja ya, seperti itu ya. Dan teman-teman yang lain juga nanti bisa dikirim ke WA-nya Ibu. Tentunya udah tahu kan WA-nya Ibu kan ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, nanti tinggal. Oke. Hasilnya nanti dikirimin saja lewat WA-nya Ibu. Terus kemudian karena waktunya yang mepet juga, Ibu minta salah satu untuk dapat menyimpulkan tentang ini tadi yang materi yang telah Ibu berikan dan telah kita diskusikan tadi. Salah satu saja, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Mila. Kesimpulannya tadi saya mengikuti dari awal sampai sekarang itu sebenarnya banyak banget Bu, tapi menurut saya intinya itu kalau kita mengenal potensi diri kita, kelebihan kekurangannya kita itu bisa membantu perencanaan karir ke depannya Bu. Karir kita bisa jelas dan kita bisa sukses di masa depan gitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ibu kuatin lagi ya. Jadi tadi memang benar yang seperti di namanya Mbak Mila tadi jelaskan. Jadi
untuk potensi ini memang sangat harus kita gali seperti itu untuk bisa kedepannya itu karir yang akan kita minati biar sesuai dengan passion kita. Jadi untuk karir juga kedepannya kalian nanti bisa menikmati gitu untuk karirnya atau jobnya itu bisa sesuai dengan passion kita seperti itu ya. Kemudian selanjutnya layanan yang akan datang nanti Ibu minggu depan ya, berarti kita ketemunya ya. Minggu depan kita juga akan bertemu lagi dan juga memberikan layanan klasikal seperti ini, tapi dengan tentunya materi yang berbeda seperti itu. Kemudian lagi untuk evaluasinya nanti Ibu kirimkan link di di grup ya, di grup kalian ya. Nanti kalian bisa mengisi, itu bisa diisi sesuai dengan diri kalian seperti itu. Kemudian terima kasih karena kalian udah mengikuti kegiatan ini dari awal dan akhir dan tetap bersemangat seperti itu ya. Ya nggak? Tetap semangat? Ya Bu, semangat. Seperti itu. Jadi semangat, tadi Bu. terima kasih untuk semuanya ya. Dan tadi juga udah berpendapat. Kemudian tadi kan kita awali dengan berdoa. Tentunya untuk menutup kegiatan ini juga kita akhiri dengan berdoa juga seperti itu ya. Monggo untuk ketua kelasnya bisa menutup kegiatan ini dengan berdoa. Baik Bu, mari kawan-kawan semua untuk kegiatan hari ini dengan Bu Sri Rahayu sudah selesai. Untuk itu kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bu Ayu. Iya, terima kasih ya Mas Eko ya untuk memimpin doa. Sama-sama. Oke, kita akhiri untuk kegiatan hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu. Iya.